Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sahibis syafa'ah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alhamdulillah, kita masih diberi kesehatan, masih diberikan panjang umur sehingga bisa menyapa-nyapa saudaraku dimanapun berada. Tadi ada yang bertanya tentang apakah tobat seseorang itu masih diterima. Siapapun orangnya yang mau bertobat dari kesalahan yang telah dia lakukan, Allah pasti akan menerimanya. Asalkan benar-benar tobat dan tidak diulangi lagi kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Memang sudah diajarkan kepada Kanjeng Nabi, siapapun yang hari itu melakukan kesalahan, segeralah bertobat, beristighfar, mohon ampun kepada Allah, bersujud, meminta ampunan, minta dibimbing, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dosa-dosa yang tidak kita inginkan. Karena Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penerima Tobat. Karena siapapun yang mau bertobat dan mau mengakui kesalahannya, kalau kita berdosa kepada Allah itu paling mudah. Kita istighfar, mohon ampun, tapi yang paling sulit adalah dosa kepada sesama manusia. Kalau kita berbuat dosa kepada sesama manusia, kalau orang itu belum mengampuninya, maka kalian tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah. Maka dari itu teman-teman, janganlah kita saling menyakiti, janganlah kita saling menghujat, jangan kita saling menjelek-jelekan saudara-saudara kita. Kalau kita bersalah dan merasa bersalah, kita harus segera bertobat. Maka Kanjeng Nabi pernah mengajarkan Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena yang bisa mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita adalah Gusti Allah. Maka dekatkanlah diri kita kepada Allah, beristighfar, dibuat berzikir, jangan mengulangi kesalahan-kesalahan lagi. Setelah kita dimaafkan oleh orang-orang yang kita dolimi, oleh orang-orang yang kita sakiti. Kalau kita merasa sakit dicubit, jangan mencubit orang lain. Kalau kita merasa tersakiti, kita dihina orang lain, jangan menghina orang lain. Itulah. Maka dari itu, segeralah kita bertobat. Bertobat, mengakui kesalahan, itu lebih baik daripada orang-orang yang sok alim, sok suci, tapi dalam hatinya penuh kedengkian, penuh iri, dengki, ujub, takabur, sombong. Itu tidak baik di mata Allah. Saudara-saudaraku, mari kita belajar untuk segera bertobat dan bertobat, mengakui kesalahannya. Jangan sampai hati kita diselumuti dosa-dosa dan kesalahan yang akhirnya akan membuat diri kita gelap, membuat diri kita susah untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Itu karena menumpuknya dosa-dosa kita dalam hati.
karena kadang-kadang kita tidak sengaja kita melakukan dosa dan kesalahan kepada orang lain, kepada saudara-saudara kita yang kita sengaja maupun kita tidak sengaja. Itu kadang-kadang kita tidak terasa. Gitu. Kadang-kadang menghujat, kadang-kadang ibaratnya kalau kata orang Jawa itu ngerasani kan gitu. Ya kalau orang yang kamu hujat, orang yang kamu gunjing, dia tidak tahu. Dia sudah merelakan, udah ikhlas. Tapi urusan kamu sama Allah. Dan dosa-dosa yang kita lakukan itu akan tercatat rapi di sisi Allah. Suatu saat nanti kita akan dihisab, akan ditunjukkan dosa-dosa dan kesalahan kita itu sendiri. Maka dari itu, marilah kita tiap hari. Rasulullah pun orang yang sudah bersih, orang yang sudah tidak mempunyai kesalahan, tiap hari Rasulullah itu beristighfar 70 kali. Apalagi kita. Kita ini orang-orang yang berlumuran dosa. Orang-orang yang sering melakukan kesalahan, kedzaliman. Makanya setelah sholat itu kita diajarkan oleh para ulama-ulama, para guru-guru kita. Astagfirullah, sehabis sholat. Kita diajarkan oleh para guru-guru kita beristighfar, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Taubatan abdin zalimin la yamliku li nafsihi dharan wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyuran. Berulang-ulang kali agar hati kita tuh tersentuh, meretapi nasib kita dalam hati, dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita yang telah kita lakukan mulai bangun tidur sampai sore, sampai malam, sampai ketemu pagi. Kita, ya Allah, apakah tadi aku melakukan kesalahan dengan saudara-saudaraku? Apakah aku tadi melakukan kesalahan-kesalahan dengan keluargaku, anakku, istriku? Harus kita resapi, introspeksi diri. Untuk apa kita harus mencari kesalahan-kesalahan orang lain sementara diri kita banyak kesalahan-kesalahan? Untuk apa kita sibuk mengurusi kesalahan-kesalahan orang lain sementara diri kita belum tentu benar? Saudara-saudara, marilah kita harus selalu beristighfar, memohon ampun kepada Allah dari dosa-dosa yang tidak kita sengaja maupun yang kita sengaja. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan untuk diri saya dan untuk saudara-saudaraku semua. Terima kasih. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.